Tak uap, saya kini berada di Kompleks Candi Gedung Songo. Letaknya di lereng Gunung Ungaran, 1000 meter di atas permukaan laut. Umat Hindu menggunakannya sebagai tempat pemujaan sekitar abad 8 Masehi. Candi Gedong Songo bak hayangan tersembunyi di tengah kelebatan hutan pinus di lereng Gunung Ungaran. Dalam bahasa Jawa, Gedong Songo berarti 9 bangunan. Di sini memang ada 9 candi yang merupakan jejak awal agama Hindu di Pulau Jawa. Candi pertama yang kami masuki merupakan titik mula peziarahan umat Hindu Siwa kala itu, hingga mencapai puncaknya di Candi ke-9. Gedong Songo memang sengaja dibangun di lereng gunung untuk mendekatkan diri pada nirwana. Tempat dewa bersemayam ini dilambangkan dengan gunung. Tak heran bila bagian atas candi berbentuk seperti gunung. Relief di candi ini terbilang masih sederhana. Bukan relief bercerita seperti di Prambanan yang dibangun setelah Gedong Songo. Ketika ditemukan pada 1740, peninggalan Raja Sanjaya ini sudah tidak utuh. Di bilik utama candi pertama ini misalnya, dulu ada simbol penyatuan perempuan dan lelaki, Lingga Yoni. Lingga melambangkan Dewa Siwa, sedangkan Yoni melambangkan istrinya, Dewi Uma. Tapi yang tersisa kini hanya Yoni. Arca pun banyak yang hilang. Jejak Dewa Siwa dan keluarganya tak lagi terekam utuh di candi ini. Untung, Dwi Cahyono, arkeolog yang memandu perjalanan kami, banyak memberikan info tentang Gedong Songo. Nah, memang di Gunung Ungaran itu terdapat adanya 9 buah candi, dan yang menarik 9 buah candi itu mengelilingi lubang kepundan, gitu ya, lubang kepundan atau mengelilingi kaldera. Karena memang fungsinya candi-candi ini adalah untuk meredakan amarah alam yang berupa letusan gunung berapi. Jadi salah satu fungsi candi itu adalah sebagai upaya religius magis agar amarah alam atau murka alam itu bisa direda. Setelah mendengar penjelasan Mas Dwi, kami semakin ingin mengunjungi 8 candi lainnya. Saya melanjutkan jalan-jalan di Gedong Songo. Letak antar candi memang berjauhan, tersebar di lereng Gunung Ungaran dengan ketinggian yang berbeda. Semakin ke atas, bangunan candi kian utuh. Tapi di candi kedua, arca Dewi Durga, istri Dewa Siwa, sudah raib. Sedangkan arca Siwa masih ada. Sayang, di bilik utama tidak ditemukan apapun. Mulai candi kedua terlihat candi pendamping atau candi perwara. Dulu untuk menyimpan alat-alat upacara pemujaan. Namun kini tinggal runtuhannya saja karena belum dipugar. Dua candi pendamping yang masih tegak berdiri baru terlihat di candi ketiga. Tidak ada apa-apa di dalam candi perwara karena memang tak ditujukan untuk tempat pemujaan dewa. Namun, di relung candi utama terdapat arca Dewa Siwa dengan berbagai simbol. Sebenarnya masing-masing punya keistimewaan ya. Hanya saja kalau kita lihat dalam kondisi sekarang,
candi yang ketiga ini memiliki keistimewaan karena memiliki kelengkapan. Jadi mulai dari kaki candi, tubuh candi, atap candi hingga ke puncaknya masih ada. Kemudian arca-arca yang ada di masing-masing relung itu masih lengkap juga gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga candi pendamping atau candi perwara. Sebelah ini adalah candi perwara, kemudian di depan itu juga candi perwara yang juga masih dalam kondisi yang utuh. Arca Ganesha, anak Shiva yang berwujud setengah manusia, setengah hewan, dilukiskan duduk di atas teratai. Asap mengepul yang berasal dari mata air belerang di kejauhan menjadi pemandangan lain di antara panorama hijau dan candi-candi. Candi terakhir, Pak. Ini candi terakhir, jadi yang tertinggi. Kita menyebut candi ke-9. Masih ditemani Pak Dwi, tak terasa saya akhirnya tiba di candi terakhir. Istimewanya pertama bahwa candi ini terletak di ketinggian ya, kalau kita bandingkan dengan yang lain. Jadi di topnya, di paling puncak, karena itu ada juga yang menyebut dengan puncak nirwana itu, karena nirwana atau sorga dalam konsepsi lama itu ditempatkan berada di puncak gunung gitu ya. Nah, oleh karena itu disebut dengan puncak nirwana. Saya sampai juga di candi ke-9 dari Candi Gedung Songo yang sering disebut sebagai puncak nirwana karena letaknya tertinggi di lereng Gunung Ungaran ini. Candi ini sekaligus menjadi tempat terakhir dari puncak prosesi peribadatan umat Hindu Mataram kala itu. Sampai jumpa di jalan-jalan jendela Pekanbaru.